Iya, saya ikut nimbrung ngobrol di sini, denger-denger apa yang dibincangkan di sini. Ya, buat tambah-tambah pengetahuan. Ya, saya ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, enggak apa-apa lah, itu pendapat orang masing-masing. Ya, pada intinya saya cuma ingin aja agar ada damai sejahtera di dalam grup ini, agar suasananya lebih nyaman, lebih enak untuk masa depan Indonesia lah, untuk gereja atau untuk kelompok papau sendiri, yang mudah-mudahan ada perkembangan yang baik. Itu jadi jangan uh, saling menyalahkan lah, tidak ada manusia ini yang sempurna, hanya Tuhan saja yang sempurna. Jadi kalau ada yang salah di pemerintahan, ya kita kritik bolehlah, tapi dengan yang lebih beradab, artinya bertata bahasa yang baik. Kalau di pihak seberang mungkin ada yang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin Pak Lukas, salah. keburu mati nanti Pak Lukas, ke poinnya aja nanti. Kita bukan lawan pemerintah Pak, kita lawan khilafah nih Pak. Iya, betul. Anda saya setuju kalau Anda mau melawan khilafah. Wah, jagoan banget. Saya merasa senang kalau ada seorang bukan pahlawan pribadi Pak, bukan pribadi. Ini kita yang bicara ingin masyarakat Pak. memerangi khilafah. Pertanyaan saya Pak gampang. Maksudnya saya gampang bertanya. Anda mungkin di sini selalu protes soal khilafah. Saya setuju khilafah itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Anda tiap hari membicarakan itu. Apa action Anda di pemerintahan untuk memerangi khilafah? Ya inilah perbincangan kita tiap hari ini Pak. Ini hanya yang kita ngobrol lakukan saja tanpa melakukan aksi. Loh ini aksi kita Pak. Ini buahnya didengar oleh masyarakat untuk sadar, menyadarkan itu poinnya. Kalau Bapak nggak sadar ya Bapak silakan aja minggir. Tapi kalau Bapak sadar dengan omongan ini, membuat keberanian melawan ketidakadilan. Ya. Meraih apa yang kita harus raih dengan ucapan dulu, bukan dengan fisik. Kalau Bapak Presiden lain cerita, saya langsung ngomong, Pak, lakukan tindakan. Sekarang kita nggak bisa, kita hanya bisa bersuara. Nah kalau Bapak suruh kita diam juga, mau jadi apa 20 tahun lagi? Ya. Oke. Pak. Sudah Pak, saya tak bicara boleh? Enggak, ya. Pak Lukas ini yang dibilang retorika. Mencari solusi tapi suruh diem. Nggak bisa, kita bersuara Pak. Pak Lukas, ya, kan? Saya tambahkan, Bung Beta. Jadi begini Pak, kalau minta kita... Pak, saya jangan keroyok lagi. Satu-satu. Maksudnya jangan konteksnya jangan lari kemana-mana. Ya. Saya dikerubuti lagi, saya bingung. Ya, Pak. Ini kan gunanya kita untuk saling berdiskusi. Kalau ya, memang masukannya Pak Lukas itu baik, ya kita juga harus ya. Jadi kita tidak bisa saling menyalahkan. Tapi fakta bahwa kita ini mayoritas dimanapun. Jadi kalau kita tidak ada suara dari pemerintah, ya itulah karena kita itu selalu minoritas. Karena tidak ada keadilan. Ya macam aja pemilihan kalau presiden selalu mengangkat dari pihak mereka, kalau perlu ulama, selalu ulama, atau yang mereka radikal di dalam ajaran-ajarannya, Pak. Jadi kalau mau bilang apa yang kita lakukan, ya seperti yang disampaikan oleh Beta Maluku, kita cuma bisa bersuara, Pak. Karena semoga juga ini didengar. Jadi silakan, Pak. Oke, Anda berbicara boleh. Apakah pembicaraan ini membuahkan hasil, itu yang penting. Tapi yang lebih penting itu doa. Doa itu lebih penting daripada membicarakan tok. Action yang harus kita lakukan itu adalah doa. Sebentar Pak Paul, saya tak selesai bicara dulu. Nanti kita bergantian ya. Jadi jangan omongan saya dipotong-potong. Nanti berilah waktu saya 10 menit tiap kali bicara. Anda tak beri waktu 10 menit. Jadi kita itu, Pak. Atau 5 menit cukup lah. Sekarang saya lapor konteksnya lagi. Jadi action kita sebagai orang minoritas di sini, kita mau melakukan apa? Kita teriak-teriak setengah mati juga mereka nggak bakalan dengar. Karena mereka mayoritas. Dan mereka Siapa bilang nggak didengar, Pak? Siapa bilang nggak didengar? Nggak ada yang dengar.
Saya Nggak sudah didengar, Pak. survei Cuma kemana-mana, Pak. masalahnya dia kayak air hujan, Pak. Pak Peta Pelan-pelan Maluku tapi pasti, sebentar Pak. bergantian ngomong, Pak. Bergantian ngomong. Anda ngomong sudah saya dengarkan. Tolong saya ngomong didengarkan dulu. Survei saya setiap kali kalau Anda merasa bahwa tindakan Anda ini benar, saya kemana-mana kalau melihat konten ini, tidak ada yang memberi konten positif. Ini fakta. Nah, Saya itu ngomong makanya fakta. jangan 10 menit, Pak. Fakta. Cukup Saya ngomong 10 detik aja, Pak. orang yang Bapak udah bukan tahu banyak ini, ngomongnya, Pak. udah ngawur. Itu, Pak. Anda ngomongnya Berdoa ngawur. Anda ngomongnya bukan hanya ngawur. berdoa. Anda menolak fakta terus. Bukan hanya berdoa, Pak. Berdoa dan bekerja. Dan kerja kita yang kita sanggup lakukan adalah berbicara saat ini. Bapak jangan mengerdilkan perbincangan kita. Ya kan? Masalah hasil kan takes time. Perlu waktu. Iya. Tapi at least kita selalu bersuara. Bukan diam. Yang Bapak ucapkan di sini untuk meredam kita jangan bicara. Itu yang saya lawan. Nggak bisa. Kita harus Pak bicara Lukas. apa yang benar. Pak Lukas, Saya nggak mau. Saya Roh ketakutan ini. Roh ketakutan dia mau saya Kalau beri. Pak Lukas Ya. takut udahlah, nyah nggak aja lah, apa-apa. Pak. Kita coba dengarkan. Ini biar rakyat jelata curhat dulu nih Pak Lukas Suwarto, si Lukas Hartono. Saya pengen tahu. Saya pengen tahu solusinya Pak Lukas apa ini. Ya. Terima kasih Pak Paul. Saya terima kasih Anda berjiwa besar. Jadi gini loh Pak Paul. Saya Bukan memberi jiwanya masukan besar, Pak. Barang saya juga besar, Pak. Jadi saya memberi masukan aja. Saya nggak mau bertengkar. Maksudnya saya memberi masukan aja bahwa Nggak ada yang bertengkar, Pak Lukas. Kita diskusi Enggak, ini enggak. biasa. ya kita Cuman ada diskusi yang nggak benar harus saya bantah. Maluku Dari ngomong sisi- lah. Sudah Pak, Anda bicara dulu, saya tak diem wes. Jadi kita sama-sama mendengarkan. Kalau Anda bicara, saya bicara, yang dengarkan juga tidak kedengaran. Jadi gini Pak Peta Maluku juga, saya cuman berdasarkan fakta apa yang saya dengar di masyarakat di sekitar saya. Dan ini saya bicara dengan orang yang bukan muslim ya. Kita bicara dengan orang-orang yang non-muslim. Salah dengar Kalau orang itu. membicarakan konten ini, mereka mengatakan bahwa teriakan Anda ini kebanyakan salah yang tidak pada tempatnya. Itu yang saya dengar, ini fakta Pak yang di Indonesia terjadi. Jadi saya masuk ke sini agar konten ini pembicaranya mulai dirubah menjadi lebih dewasa dalam membicarakan soal bernegara maupun beragama. Jadi yang bisa menilai kita ini siapa sih? Orang Inilah. lain bukan diri kita. Ini di framing lagi, Pak. Kesannya kita Gak nggak apa-apa, dewasa. Bung Meta, biarkan dulu. Biarkan curhat dulu, Bung Meta. Ya, terima kasih. Jadi yang bisa menilai diri kita itu bukan diri kita sendiri, tapi orang lain. Nah, kalau kita disurvei orang lain aja, banyak yang mengatakan itu enggak benar. Oh, itu terlalu ekstrim, itu enggak benar, pembicaranya salah. Nah, kita kan harus memperbaiki diri sebagai manusia yang mau dibentuk, kan harus memperbaiki diri, loh, Pak. Saya ngomong dengan orang bukan muslim, loh, Pak. Saya ngomong dengan orang non-muslim ini. Saya tanya, pendapatmu konten ini bagaimana? Oh, enggak benar, ini enggak benar. Jarang yang mengatakan konten ini benar. Kalau Bapak lama-lama pengikutnya makin dikit, itu bisa berkembang enggak? Saya pantau terus, ini saya survei terus, pengikut Anda di Zoom juga makin berkurang, yang nonton Anda juga makin berkurang. Itu berarti jadi evaluasi dari kelompok ini untuk menumbuhkan bagaimana masyarakat bisa lebih percaya lagi kepada Pak Paul. Itu yang saya usulkan. Supaya Pak Paul di mata masyarakat yang non-muslim pun memiliki harga yang lebih untuk dia dengarkan, untuk mendengarkan nasihat Pak Paul gitu. Jadi supaya Bapak lebih bisa Berkurang karena mereka buka masing-masing, Pak. Karena yang saya dengar Udah dari pinter buka masing-masing, makanya berkurang. konten ini makin berkurang karena mereka mendengarkan tidak ada maknanya. Oh, tidak ada faedahnya pembicaranya. Nah, itu saja, tidak ada actionnya. Nah, itu mereka bosan. Di copy paste 4-5 kali lipat loh, Pak, dari yang di sini. Yang kita ngomong di sini di copy paste loh. Tidak, Pak. Kalau saya faktanya di dunia nyata, bukan di dunia maya ini, di dunia nyatanya. Saya di gereja maupun di kelenteng maupun di manapun juga. Saya tanya selalu, percuma dengerin itu. Percuma dah. Itu 18 juta orang yang dengar, Pak. 18 juta orang yang dengar. Jadi Bapak jangan lihat satu video Datanya cuma tidak pernah share Pak 2.000. Peta Maluku.
di tempat saya Enggak, karena tinggal. Bapak banyak poin-poin yang harus saya bantah, makanya saya langsung masuk Bapak terus. itu Jadi tidak masalah tinggal di berdoa Indonesia kan? Bapak harus tinggal berdoa dan bekerja, Pak. Jangan tinggal cuma di- berdoa. Bapak tinggal di mana? Apa urusan Bapak nanya saya mau ke sini? Saya kasih alamat Bapak saya. bahas Indonesia, Anda kok mengatakan sekian Anda tidak di Indonesia, kok bisa tahu dari mana, Pak? Anda tidak Pak, di Indonesia. ini media sosial, Pak. Ya, di dalam kamar pun Bapak di tengah hutan pun bisa tahu isi Indonesia. Udah Mana terbuka bisa lebar orang Anda internet nggak ini, Pak. ketemu orangnya. Di dunia maya tuh dunia maya Untuk tuh apa ketemu orang kalau ketemu Ya, dah Pak Lukas, dah diam dulu. banyak. Pak Lukas diam dulu, dah. Udah, Penonton Pak Lukas. penonton saya live selalu terbanyak, Pak. Ya, YouTubers dengan live viewer terbanyak itu saya, Pak. Subscriber saya naik terus, sekarang sudah di atas 100.000. Kemarin Pak Lukas masuk sini cuma 50.000. Sekarang sudah di atas 100.000. Sudah mau dapat silver button play. Ya, live viewer terbanyak saya, ya belakangan karena seminggu kemarin saya nggak live, ya orang nggak tahu kalau saya live, jadi kita sedikit berkurang. Tetapi selalu live viewer paling banyak itu saya. Ya, daripada orang nonton lainnya, pasti orang lebih baik nonton saya kalau tahu saya lagi live. Ya. Nah, kalau Bapak tadi bilang orang gereja pada nggak suka, nyatanya orang gereja semua member join paling banyak itu punya saya, Pak. Join member saya itu ada sekitar 400-an. Ya. Dan itu bayar. Saya punya setiap kelas saya ada 30. Setiap hari saya ada kelas, Pak. Minimum 30 orang. Kemarin karena banyak terpaksa saya buka 40 orang yang buat bulan Desember ini. Setiap hari saya ada 40 kelas. Ya. Doa fajar saya kita rata-rata 3.000 sampai 5.000 viewernya. Nah, kalau Bapak bilang saya tambah sedikit, itu Bapak mungkin sedang nontonnya lagi sambil tidur. Terus sebetulnya kalau Bapak nanya ya, channelnya nggak berguna. Saya mau tanya, channel lain itu lebih berguna mana channel lain sama channel saya? Seluruh YouTubers, mana yang kasih makan orang miskin 2.000 orang sehari? Nah, tinggal Bapak pikirkan, YouTube-nya Saifuddin berguna nggak? YouTube-nya Yuswa Tewu berguna nggak? YouTube-nya Kanuru berguna apa enggak? Ya kan? Nah, YouTube saya tiap hari kita kasih makan 2.000 orang, Pak. Dan di YouTube ini kita tarik dana dan itu kita kembalikan. Tidak ada 1 rupiah pun masuk ke rekening saya. Ya. Semua apa yang kita ambil hari ini kita bicarakan ya dari GKI, Yasmin apa segala macam sudah banyak hasilnya, Pak. Bahkan jenderal-jenderal aja kalau Bapak bilang itu berarti orang bodoh yang ikut channel ini, berarti Jenderal Tobing sama Jenderal Ponto itu orang bodoh. Saya heran. Nah, saya mau tanya yang bodoh itu Bapak atau Jenderal Tobing atau Jenderal Ponto? Apa Jenderal Tobing itu bodoh? Bahkan Jenderal Tobing ikut di dalam kegerakannya kita loh, Pak. LSM Galarua itu Pak Tobing itu ketua Dewan Pembinanya LSM Galarua. ADART kita tuh yang bikin Pak Jenderal Tobing, Damaris itu. Nah, masa mau dibilang orang bodoh? Nah, itulah hasilnya channel ini, Pak. Ya. Kita Silakan Pak Pol. silakan Pak Robert. Ya, jadi begini Pak Lukas ya. Tadi kan mempertanyakan sudah apa yang sudah dilakukan oleh pengikut-pengikut daripada Pak Polsang di dalam keterlibatan dalam pemerintah. Pertama, kita harus melihat fakta Pak ya, bahwa dengan mayoritas ini dari kelompok-kelompok yang ada memang sangat terbatas. Jadi mulai dari presiden sampai ke RT, kebanyakan juga mereka Pak. Kalaupun ada dari kelompok minoritas yang mereka label itu sangat selektif. Jadi mungkin ya kalau poinnya dibawa dari apa yang mereka standarkan itu sesuai dengan identitas mereka, itu kita tidak akan bisa mencapai tujuan itu. Saya ambil contoh saja, untuk menjadi duta besar di negara yang boleh dikatakan kelas A misalnya, Amerika, Inggris, Australia, dan mungkin juga Jepang, itu boleh ditanya berapa daripada orang-orang yang mereka label minoritas. Jadi dengan tujuan kita di sini yang banyak untuk hanya itu kita lakukan untuk menyuarakan supaya masyarakat tahu Pak. Kecuali kalau kita melawan mereka dengan angkat senjata, mungkin itu maksudnya daripada Pak
Lukas. Tetapi di sini kita perang opini, Pak. Karena selama ini kan tidak ada narasi-narasi kita di framing terus. Jadi namanya kalau minoritas udahlah. Dan kesalahan daripada kita sendiri, Pak. Seperti Pak Lukas sendiri. Mendiscourage atau melemahkan semangat daripada suatu perjuangan, Pak. Karena ya benar, kita bukan hanya berdoa. Itulah kebanyakan pendeta bilang, sudah ini bukan ranah daripada. Tidak dong. Kita Tuhan mengajarkan bahwa era et labora. Bekerja dan berdoa. Jadi kalau kita juga bisa melihat bagaimana perjuangan daripada bangsa Israel waktu mereka kembali untuk mendirikan Wall Yerusalem, Pak ya. Mereka itu dihina sama Arab, Tobia, Sambalat dan kelompok orang-orang Arab karena mereka tidak ingin melihat perbaikan di Yerusalem yang adalah kota yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Tetapi apa jadinya? Ya mereka tidak menyerah. Meskipun Tita Raja, mereka lawan, Pak. Tunggu dulu. Dan mereka apa perintah daripada Nehemia? Ya tangan kanan atau tangan kiri bekerja, tangan yang satunya lagi pegang senjata. Jadi maksudnya ya kita harus lawan juga, tapi kita tidak dalam kapasitas itu mungkin saat ini, tetapi harus kita juga melakukan sesuatu. Tapi kalau kita iya saja dan kelompok, saya nggak tahu apa Pak Lukas itu dari gereja mana, ya silakan saja, Pak. Tapi kita tidak bisa di-discourage seperti ya, itu. Coba sekarang saya mau nanya Pak Lukas. Pak Lukas sudah kerja apa buat Indonesia, Pak? Oh, kalau pekerjaan ya masalah definisinya beda-beda, Pak. Doa ya cuma doa doang. Gini Pak Paul, saya ngomong ya, saya itulah Pak, gereja itu begitu ditanya, cuma nanya simpel, Bapak ini sudah ngerjain apa buat Indonesia? Jangan, kalau sama saya ngomong jangan berretorika Pak. A, B, B, C, C, A, I, U, kayak belajar ngaji aja. Ini kalau Anda tanya, pertanyaan aja belum saya jawab. Loh yang jawabnya muter-muter, tinggal jawab. Bapak sudah berkarya apa untuk Indonesia? Gimana? Iya, tak jawab sekarang ya. Apa yang jawab saya di Indonesia ini ya, sebagai orang Kristen di Indonesia ini, sesuai porsi saya, Pak. Apa? Porsinya apa, Pak? Porsinya. Keluarga itu porsi saya menghidupi keluarga. Itu sudah melakukan kehendak Allah. Bukan keluarga Indonesia. Harus teriak jadi pendeta. Tidak mungkin semua orang jadi pendeta. Enggak, untuk Indonesia. Oh, jadi kalau ada gereja dilarang, Bapak diam saja. Yang penting menghidupi keluarga saja, begitu. Tapi juga di Jerman, Pak Paul, hidupnya apa? Hanya keluar-keluar ini dapat duit dari YouTube. Kita sudah kumpulkan 4 miliar Pak di YouTube ini Pak buat kasih makan teman-temanmu tuh orang Indonesia itu tetangga-tetanggamu saya kasih makan itu Pak. Loh, kalau siapa YouTube yang ngumpulkan segitu banyak Pak? Ada nggak? Bapak sebut aja siapa YouTuber yang ngumpulkan segitu banyak Pak? Anda yang keluar-keluar di YouTube pakai uang orang. Lah iya, terus siapa yang mau mengeluarkan begitu? Siapa yang mau koordinasi kalau bukan saya? Ada lagi nggak YouTuber seperti saya? Hah? Job saya menghidupi keluarga. Mana ada suami Bapak mana? Cuma menghidupi keluarga. Suami saya menghidupi seluruh orang, banyak orang 2.000 orang Indonesia, Pak. Suami saya mengatakan kerja. Suami saya menghidupi 2.000 orang Indonesia tiap hari. Suami saya menghidupi bukan duit saya, Pak. Saya kumpulin uang dari duit orang. Bapak ngumpulin begitu enggak? Sanggup enggak? Siapa YouTuber yang sanggup begini kayak saya? Yang rela duitnya dipakai buat begini, harusnya bisa dapat banyak, saya kasihkan buat orang-orang ini. Ya kan? Punyamu sanggup nggak? Silakan jawab. Pertanyaannya sederhana loh Pak, buat Indonesia loh Pak. Jangan kayak bajai Pak. Memang Bapak akhirnya kita mengerti juga nih Pak Paul apa namanya? Ini memang orang tolol Pak, ditakut-takutin. Intinya kan dia takut. Ya. Intinya nggak berani, nggak punya titik intinya kan. Sama istrinya mungkin nggak dihargain dia, nggak bisa ngidupin keluarga. Karena ngeliat kita ngasih makan orang, dia iri. Kita bisa kumpulin miliaran di sini. Kenapa bukan masuk ke rekening dia? Nggak ada yang percaya sama Lukas Hartono. Coba kamu kumpulin. Ketokan kepala saya, kamu kumpulin bisa sebanyak saya. Ketokan kepala saya, Lukas. Saya bisa, kamu nggak akan sanggup.
Sampai 3 turunan kamu juga nggak akan sanggup pemilihan uang sebanyak saya buat kasih makan orang Indonesia. 3 turunan kamu nggak akan sanggup. Anda tahu firman Allah dalam hal memberi, Tuhan Yesus mengatakan kalau Anda memberi Retorika itu bukan saya yang ngasih, itu orang yang ngasih. Retorika yang kamu ngomong itu, intinya kan kamu nggak pernah ngasih. Kamu dasar orang pelit kikir, yang udah kamu pelit kikir, tapi kere, tapi kamu sombongnya minta ampun. Roh ketakutan kamu berikan kepada orang-orang lain. Dasar goblok kamu. Sombongnya dari Hah? setengah mati 2.000 orang, kalau dari kantong sendiri sih Kamu saya bisa apa sanggup. enggak? Loh, kamu bisa apa enggak? Nggak sanggup kan kamu kan? Jangan banyak ngomong kalau sama saya. Jangan banyak ngomong. Kamu sanggup enggak? Intinya kan kamu nggak sanggup. Kamu kan tanya, kamu suami ini bikin apa? Mau pakai uang Kamu tadi nanya suami ini sudah bikin apa? Dasar goblok lu. Suami ini sudah kasih makan 2.000, terus kamu ngomong saya sombong. Dasar goblok lu. Orang Kristen gobloknya minta ampun. Pendetanya kamu siapa sih? Bloonnya minta ampun. Kamu nanya suami saya sudah bikin apa? Ya kan saya jawab suami ini sudah kasih makan 2.000. Kamu jawab lagi saya sombong. Kan bangsat biadab kamu kan? Terus saya bisa jawab apa coba? Kamu nanya saya jawab. Suami ini sudah kasih makan 2.000 orang. Sudah kasih buku Pancasila itu 300 juta tuh. Terus kamu masih bilang katanya saya sombong. Gimana? Kamu nanya saya jawab. Sekarang saya tanya kamu balik. Kamu bisa nggak bikin kayak saya? 3 turunan juga kamu nggak bakal sanggup. Oke, sana ngomel lagi silakan. Ini bukan masalah sombong. Kamu kan nanya, saya jawab. ini loh Pak. Pak tanya lagi. Kamu nanya, saya jawab. Blow on kamu. Balik lagi. Kamu kan tadi nanya, terus saya jawab. Iya kan? Hasil kerjanya Pak Paul atau Anda cari Kalau uang ke kota dari naik mau apa, Pak? Lo sekarang ada nggak yang seperti saya? Di sini ada nggak seperti saya? Rudiono seperti saya nggak? Kamu seperti saya nggak? Kamu bisa seperti saya nggak? Ya, saya juga Kamu bisa seperti saya nggak? Blow on lo ditanya, iya nggak, au. Kok awal Anda Dasar lu. ngomong dari tadi ngomong. Oke nih Sabtu Harun dulu. Sabtu Harun silakan. Pak Lukas ketawa juga sedih kan, Pak? Apa kata Pak Lukas, berdoa saja, yang gitu-gitu nggak perlu, berdoa saja Pak. Berdoa saja Pak. Ini Pak Lukas memang Iya. harus dibeliin Iya. pura. Percuma buat Pak, doa. berdoa saja Pak. Atau Berdoa. Pak Lukas jaga tuyul. Soalnya tipenya Pak Lukas nih kayaknya apatis nih bentuk tubuh. Ya pokoknya penampilannya. berdoa saja Pak, berdoa saja cukup. Kiamat Ya. nanti baru kita ngerasain. Kasih makan anak istri Bapak saja, nggak usah macam-macam, berdoa saja Pak. Wah itu harus Nah. dikerangkeng tuh Pak Lukas. Berpikir kuno. Soalnya Soalnya saya orangnya- yakin pendetanya dia tolol Pak. Saya yakin pendetanya Lukas itu laknat ke para tolol itu Pak, yang ngajari jemaatnya. Saya, Jangan ya, berdoa saja. Pak Lukas, maaf ya, Hanya sekali ada lagi satu saya ngomong. perintah di dalam perjanjian baru, berdoa bagi pemerintah. Satu perintah Iya. saja. Di perjanjian lama satu, berdoalah berdoalah bagi kota di mana kamu akan dibuang, berdoalah bagi kota dan kesejahteraannya. Untuk Jadi hanya ada 2 kesejahteraannya. perintah untuk berdoa, syafaat untuk kota dan untuk pemerintah, di Alkitab. Roma Ada pasal ratusan 13 ayat dibaca. buat perintah untuk memberitakan Injil, Wah, ada ratusan boleh tuh, ayat Pak. buat kita suruh kasih makan. Ya. Ada ratusan Nggak usah ayat kuno. supaya kita memberitakan Injil dan kasih makan. Tapi Pak Lukas memilih berdoa saja, Pak. Itu pendetanya tolol banget itu. Pak Itu dia Lukas lagi ini harus krisis kita iman doain. tuh. Pasti dia ikut gereja tolol itu, Pak Lukas itu. Enggak, makanya jamin gini, itu, Pak. Pendetanya itu pasti mata duitan itu, Pak. Tak jamin itu, Pak. Saya rasa Pak Lukas dekat saya, harus nanti kita nginjil ke pedalaman. Kita nggak makan. Saya Oke. terus terang, saya kalau mau Pak cerita Sabto. tentang dunia yang Pak Sabto, Pak Lukas lagi. Pak Amin Wijaya panas itu Pak. Pak Oh, Amin. ini Amin Wijaya, Ya, silakan Pak Amin Lukas ini, Wijaya. Topi merah itu Pak Lukas ini memang saya sering lihat orang kayak gini. Aduh, terima Oh, kasih. saya dulu di Indonesia tiap hari itu Pak lihat orang kayak Pak Lukas itu banyak ini Pak. Makanya begitu digubrak kan mereka pada ini Pak. Nah itu yang rumahnya sudah mapan-mapan kayak Pak Lukas ini yang biasanya yang takut orang-orang kaya saya itu Pak. Iya, Pak Nah. Lukas ini nggak bergaul ya, kita nih Nggak sebentar bergaul. lagi Pak Lukas di ambang kematian kalau kita nggak bergerak. Ingat, di mana kelompok-kelompok khilafah sudah masif dan di mana orang-orang sudah terpapar. Kalau kita diam, Pak Lukas yang pertama akan dipotong lehernya. Terus kedua istri, anak Pasti dan itu. seluruh. Saya jamin itu kalau khilafah berkuasa Pak Saya Lukas yang suruh. disembelih pertama kali atau Pak Saya Lukas yang suruh, murtad saya pertama suruh. kali jadi Islam itu. Saya Ah. bukan ini karena gini, tipe yang kayak gini
ini harus ditembak sama komandannya. Karena apa? Berjuang belum, udah geletak duluan, back tembak. Iya, belum lagi berjuang udah takut. Itu pasti karena gara-gara gembala Ayo, sidangnya Pak Pak Lukas itu mata duitan perpuluhan itu. Pak Lukas juga semangat sudah korban Buka penipuan mindset-nya. itu perpuluhan tadi itu. Kayaknya Pak Lukas nih perlu didoain. Karena nggak perlu itu nggak perlu Pak. Kalau sama kita nggak perlu didoain orang begini nih Pak. Orang begini ini perlu dihardik Pak. Oh, iya, Kan Tuhan Yesus bilang yang begini nih ya hanya bisa dengan doa dan puasa kan. Nah ini perlu tambah lagi yang begini hanya perlu dihardik ini Pak. Ketakutannya supaya hilang Pak. Sebab kalau enggak dia didoain terus nggak keluar setan takutnya Pak. Iya. Pak Lukas, Oke, Amin saya di Wijaya Pondok lanjut. Gede. Gara-gara gereja-gereja yang pendetanya kayak pendetanya Pak Lukas ini, maka nanti Indonesia bisa bubar itu. Karena gereja sudah tidak lagi menyuarakan kebenaran, kamu berdoa saja yang penting. Akhirnya ditekan terus. Orang Islamnya makin berani kan, karena kitanya takut kan. Nah, terus beberapa orang yang kayak Pak Sabto ini kan, akhirnya wah, nggak ada yang dukung. Gereja nggak ada yang dukung. Jangan, Sabto Harun itu pemberontak, itu roh Isabel itu pemberontakan, itu tidak baik itu bukan dari Roh Kudus itu. Oh, Roh Kudus gimana? Roh Kudus itu lemah lembut, bayar perpuluhan aja di gereja buat budget pribadi diam-diam aja. Pendetanya pakai jam tangan 15 miliar, Sabto Harun suruh pakai motor bebek aja. Nah, bayar anak sekolah aja nggak sanggup. Nggak perlu, kamu berdosa Sabto Harun, makanya kamu jangan suka memberontak sama pendeta. Kan begitu kan? Wah, jangan lo, itu biji mata Allah, biji lo. Itu. Biji mata Allah, biji lo kuwi. Biji mata Allah, biji. Kan pendetanya Lukas sudah pernah ngajari banyak doa, banyak rezeki. Tidak doa, tidak ada rezeki. Yang penting doa saja. Kita saya tidak kalau saya mau menyerang kita silahkan. Mau jangan nyebrang sana sini Pak. Pendeta saya tidur tidak tahu salah apa kata-katain begitu. Ya kamu ini ya korban didikan pendetamu itu yang tolol itu. Logikanya ada kayak kamu karena ada didikan pendetamu yang tolol. Kalau pendetamu tidak tolol pasti hasilnya kayak Amin Wijaya ini. Pak Paul ini gimana dong? Pendeta saya data tololnya Pak. Saya inisiatif sendiri dan kamu itu kan Kristen, produknya pendeta, ya kan? Kalau pendetamu tolol ya hasilnya jemaatnya kayak kamu. Kalau kamu pendetamu baik, hasilnya kayak Amin Wijaya. Ya, tapi saya minta tolong lah. Pendeta saya tidak saya nggak mau nolongin. Kalau pendetamu tolol, pasti hasilnya kayak kamu. Kalau pendetamu baik, kayak Amin Wijaya. Itu udah saya jamin itu. Itu udah rumus. Jemaat itu adalah produk pendetanya. Orang itu semua adalah di Indonesia ya. Manusia itu adalah produk ulamanya. Kalau dia ulamanya kayak Habib Rizik ya hasilnya begitu. Kalau kayak Gilbert ya hasilnya seperti itu. Kalau orang-orang produk-produknya orang-orang ya lihat pendetanya siapa? Hasilnya tolol begitu pokoknya. Itu produk memang. Itu sudah dipastikan. Jadi kalau ada orang salah, murid salah, salahkan gurunya. Kalau salah ingat Pak. Janganlah kamu menghakimi orang. Oh, bukan menghakimi. Oh, saya tidak menghakimi. Saya tidak kenal kok. Cuma saya kasih tahu. Ini kan kasih tahu. Karena apa? Karena saya melihat suatu pola. Nah, saya kasih tahu. Jadi kalau ada murid seperti tolol seperti kamu, pasti pendetanya lebih tolol lagi. Karena murid kencing berlari, kan sudah ada peribahasanya. Ya kan? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi memang kamu itu merepresentasikan, semua orang di sini merepresentasikan ulamanya dia kepada siapa dia belajar. Anggap enggak? Kalau orang belajar sama saya, pasti diakonia marturia dan edanan. Jangan sampai edan Pak, kasihan Pak. Santai aja Pak. Jangan sampai edan. Beda kalau pendeta edan sama pendeta edan-edanan. Nah, marturia diakonia edan-edanan dengan marturia sampai edan, nah itu beda itu. Nah, kamu harus tahu. Nah, kamu tinggal di Indonesia, kamu tidak tahu bahasa Indonesia. Apa frasa edan-edanan dengan edan? Gila-gilaan. Apa arti gila-gilaan dan apa arti gila? Nah, kamu aja orang Indonesia, kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya lebih ngerti bahasa Indonesia dari kamu. Gila-gilaan artinya dia sungguh-sungguh dengan segenap hati lebih. Bukan, salah kamu. Itu adalah orang yang tidak gila. Yang seperti orang gila itu. Oh, nggak ada begitu.
Nah, kalau orang gila, nah itu pendetamu gila. Nah, pendetamu gila itu yang cuma ngeruk perpuluhan tapi nggak ngajari diakonia, nggak ngajari marturia. Nah, balik lagi. Tadi kamu nanya, tadi sudah dengar sendiri kan betapa bermanfaatnya channel ini. Bukan cuma saya, karena channel ini itu bukan cuma saya, ya. Channel ini kita rombongan, makanya saya selalu menyapa apa dengan rombongan para nabi. Karena channel ini bukan cuma saya, cuman kan kamu nanya, channel ini gunanya buat apa? Tadi udah dengar sendiri. Apa yang sudah kita lakukan, sudah sejauh apa kita lakukan. Nah, yang pertanyaan saya, pendetamu tuh sudah bikin apa buat Indonesia? Kamu sudah bikin apa, pendetamu bikin apa? Pendetamu cuma nguruk perpuluhanmu, menipu jemaatnya. Kamu sendiri cuma bisa kelah keluh, cuma doa, cengang-cengeng, tak kendang di belakang. Coba lah, kamu nggak ada artinya. Doa itu nggak ada artinya kalau nggak ada perbuatan, Pak. Iman itu kalau nggak ada perbuatan mati. Ya, berdoa dan bekerja itu sudah orang sekarang itu sudah tahu. Nah, Bapak ini sudah ngerjain apa buat Indonesia? Pertanyaan saya. Kalau cuma ngasih makan anak Gilbert juga cuma ngasih makan anak istrinya doang, Pak. Iya, kalau cuma ngasih makan anak istrinya oke tunggale, Pak. Sekarang siapa yang berani berjuang buat orang lain selain Sabto Harun, selain Amin Wijaya, selain saya? Berani nggak kamu begitu? Mana berani kamu? Titit aja nggak punya. Juga saya berani mau ikut. Enggak apa-apa kalau itu untuk kebaikan saya ikut kok. Enggak masalah Pak Paul. Ya udah Bro Sabto Harun dicatat nomor telepon Pak Lukas, nanti yang itu diajak gitu. Soalnya gini loh Pak, saya sebenarnya kayak kemarin gimana ya, jadi kok cuma hanya saudara-saudara tanah air yang beda agama. Kasih makan keluarga itu bukan membangun Indonesia, tapi itu tanggung jawab. Kalau kamu nggak kasih makan keluargamu, edan nunggangi bini lu ditunggangi terus, tapi nggak dikasih makan belum. Lonte aja kudu kamu bayar, gitu loh. Lonte aja kamu bayar. Kamu cuma mau nunggangin, nggak mau kasih makan kan edan kamu. Itu namanya edan, bukan edan-edanan. Lonte aja kamu kudu bayar, apalagi bini kamu ya kamu kudu kasih makan, anakmu yang hasilnya kudu kasih makan. Itu kewajiban, bukan bakti kepada negara. Tahu Lukas? Ya, saya tahu, cuman tata bahasa agak diperbaiki Pak mungkin. Loh, bukan. Kalau saya ngomong begini, kamu nggak akan tidur, nggak akan remah, kamu nggak akan tidurnya kan nggak akan ngimi saya. Lonte aja kudu kamu bayar, habis nunggangin kamu kudu bayar. Istrimu, kamu habis nunggangin kamu kudu kasih makan. Keluar anaknya kudu kasih kamu makan. Kalau kamu nggak kasih makan, namanya edan, gitu loh. Sekarang saya tanya, jadi kalau ngasih makan anak istri itu namanya bukan kamu berbakti kepada negara, bukan berkarya bagi negara, itu namanya kewajiban kamu. Balik lagi, lonte aja ditunggangin kudu kamu kasih makan, ya kan? Kudu bayar dong, gratisan anak aja lu, ntar dibacok lu sama premannya tuh lu. Ini Amin lu dulu bekas premannya, bukan ya. Dia mandiri ya, karena dia belajar, dia melihat, terinspirasi. Nah, makanya kalau ada orang-orang kayak Pak Lukas, doa saja, nggak usah diakonia, doa saja, blow on itu namanya, pendetanya pasti blow on itu. Itu langsung, wah itu bilang, wah ini, apalagi dia ngaku-ngaku Kristen, diajari apa sama pendetanya ini. Nah, itulah hasilnya orang-orang kayak Gilbert ini, hasilnya kayak pendeta Lukas ini, ya. Ini menjelaskan orang-orang yang berretorika doang. Oh, enggak perlu diakonia, enggak perlu marturia, enggak perlu teriak-teriak panjang. Yang penting kita doa saja. Cuman 2 ayatnya disuruh doa buat bangsa dan negara. Yang lainnya kita disuruh bertindak, kasih makan, bersaksi ya. 2 ayatnya. Ya di Roma 14 ya. Di Roma 13 itu ya, kita berdoa bagi pemerintah ya, dan jangan kita melawan pemerintah. Nah, kenapa saya berani ngedit pemerintah saya ini Jokowi itu berani maki-maki? Saya bukan pemerintah saya lagi. Pemerintah saya kan Belanda. Saya sudah warga di sini. Ya kan? Saya sudah warga negara. Kemarin saya tunjukkan paspornya ya, sudah saya tunjukkan. Saya punya paspor 2, paspor Indonesia sama paspor Belanda ya. Kedua, saya ayat yang kedua itu yang ada di Yeremia. Ya, berdoalah dimanapun engkau dibuang, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Cuman 2 kali Tuhan suruh kita berdoa buat kota dan buat pemerintah. Yang selebihnya kita disuruh diakoninya gila-gilaan. Dan Tuhan Yesus berkata, hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang. Apakah saya pamer? Bukan, karena ini bukan uangnya saya. Ya, tapi saya menginspirasi. Karena itu bukan uangnya saya. Dan itu bukan kerjaan saya sendiri. Cuman kalau ditanya, mesti kita jawab. Kamu sudah hasil apa? Channel ini hasilnya apa? Channel ini hasilnya
buku Pancasila, Diakonia, Marturia, dan banyak orang-orang terinspirasi yang melakukan secara mandiri Diakonia itu, ya, baik Pak Pras sendiri dan banyak lagi ya, dan banyak orang ya yang dia sudah benar-benar kolaps, sudah tidak karu-karuan, dia turuti saran kita di Diakonia, dia kenceng, dan mereka Diakonia kenceng dalam segala keterbatasan mereka, dan mereka benar-benar dipulihkan perekonomiannya, keluarganya, mereka berbahagia semua dengan proyek-proyek inspirasi dari channel ini. Balik lagi, apakah channel ini adalah saya sendiri? Bukan. Ini channel rombongan, makanya saya selalu bilang rombongan para nabi. Itu seringkali orang nggak menyadari kan. Anda tuh tidak sedang kepada saya pribadi. Coba, dokter medsos saya nggak datang, nggak ada. Konsultasi hukum nggak ada saya. Ya kan? Ada orang-orang lain. Ya, doa fajar apa selalu saya? Enggak. Karena ini channel adalah rombongan. Makanya kita jadikan, dan channel ini memang tidak didedikasikan buat cari uang buat pribadi saya. Kalau saya pun dapat uang dari YouTube, ya puji Tuhan, haleluya. Tetapi ya 80% penghasilan YouTube itu karena dia masuk ke membership saya. Masuk karena membership saya ada 400, sekitar 400-an, bukan 80% ya, jadi sekitar 60-70%. Itu karena dia membership video-video pengajaran saya. Ya, karena membernya itu ada sekitar 400-an. Ya, dan channel inilah yang menggoncang pemerintah Indonesia. Takut pemerintah Indonesia sama channel ini. Kalau sama pendetanya Lukas atau sama Pak Lukas, Indonesia nggak takut, Kadrun nggak takut. Kalau sama saya takut. Itulah sebabnya ya saya bilang ini orang tolol yang minta ampun. Kalau saya mah kalau gitu jebrek ya, saya nggak urusan. Memang pendeta tolol, pendetanya Lukas memang tolol. Nah ya produknya kayak Lukas ini. Tolonglah jangan disebut-sebut. Saya nggak mau nolong karena harus dihardik. Ketololan, kebodohan, kebebalan itu harus dihardik. Ya, itu bebal. Kalau ada orang bertanya tidak ngerti, tapi kalau orang sudah sampai ya nanya dijawab ngomongnya sombong, repot kan? Orang nanya saya jawab, begitu saya jawab katanya sombong. Ini kan orang bebal ini namanya. Nanya, channel ini gunanya apa? Tak kasih tahu nih gunanya ini. Lah kamu sombong, enggak boleh itu Tuhan. Lo kamu nanya tadi ngapain? Dasar dodol, bloon, tolol. Iya kan? Ditanya, dijawab ngomongnya sombong. Kan bingung coba. Nah, itulah orang bebal. Nah, orang bebal dia apa? Dihardik. Harus dihardik. Goblok lo. Dasar lo pendeta tolol. Pendetanya tolol Lukas itu. Karena produknya kayak Lukas akhirnya. Ya. Makanya Anda yang berjemaat bareng-bareng Lukas mendingan tinggalin pendetanya. Cuma itu produknya kayak Lukas semua tololnya. Hati-hati, saya nggak tahu. Kamu ibadah di mana sih? Nggak bakal berani ngomong dia. Kan nggak bisa cuma berdoa. Nggak bisa cuma berdoa. Yakobus bilang apa? Orang munafik kamu kalau cuma ngulang ini pakai baju hangat. Loh, kamu ini orang, Pak, saya pusing, Pak. Kayak Gilbert kemarin. Kita akan tengking penjarahan. Goblok itu pendeta itu. Penjarahan bukan ditengking, dikasih makan. Itu pendeta goblok itu. Orang mau penjara dikasih malah ditengking dalam nama Yesus. Nggak akan bisa. Ketokan kepala saya kalau bisa. Kasih makan. Karena Tuhan Yesus sudah ngajarin. Kasih makan. Supaya perutnya kenyang. Bukan ditengking penjarahan, ditengking pendeta goblok. Pendeta goblok yang ngajari penjaraan itu tengking. Orang jara kenapa penjara? Kenapa gerejamu Pak Lukas dikunci? Saya mau nanya. Karena takut dimaling. Kenapa takut dimaling? Karena kamu tidak pernah diakonia ke sekelilingnya gereja itu. Banyak orang kere sebelahnya. Kalau gerejamu itu ngasih makan orang-orang sekelilingnya, nggak mungkin dimaling. Rumah saya selama saya tinggal di desa ya, saya kan misionaris, saya masuk di sana, saya nginjili orang-orang. Rumah saya tidak pernah saya kunci. Saya pergi tak tinggal, saya cuma tak tutup semua, tak tinggal. Kenapa? Karena saya selalu kasih makan tetangga-tetangga. Dan mereka semua yang jaga rumah saya. Karena ada falsafah Jawa bilang, pagar batok lebih tinggi dan lebih tebal daripada pagar tembok. Kasih makan. Dan rumah saya yang jaga mereka. Padahal mereka Islam.
Nah, padahal pertama kali saya mau bikin rumah itu, wah, digerebek saya sama sekampung itu. Nah, tapi saya bilang, saya dekat lagi tetap sabar, tak kasih pompa air, karena desa itu butuh air. Saya kasih pompa, saya kasih apa, akhirnya didukung. Anak-anaknya semua saya injilin. Nah, jadi kalau ditanya itu real, ya orang itu enggak cuma ngomong, tuh aku doa. Makanya kalian itu masuk gereja itu jadi tambah tolol. Kenapa cuma diajari doa tok sama pendetamu? Tolol pendetamu. Ada nggak pendetamu ngajari, ayo kita kasih makan? Nggak ada, nggak berani. Apa pendetanya Lukas, nggak akan ada. Ada nggak pendetamu, ayo kita beritakan Injil? Oh jangan, kita berdoa saja. Ada nggak? Kalau ada ketidakbenaran, kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakbenaran. Nah ini karena yang ini kita nggak bersuka cita nih. Kalau si Lukas si pendetanya mah takut, nggak berani. Ini karena ini kita tidak bersuka cita. Ini kita mau gugat. Karena ini Galarua harus turun tangan ke kantor polisi, laporkan ini. Harus laporkan. Ini harus laporkan. Ini benar-benar bangsat laknat biadab ini. Bangsat laknat dan biadab. Iya kan? Dan orang-orang seperti Lukas dan pendetanya ini di framing supaya takut dan ngomong sama orang-orang, jangan, nggak ada gunanya. Oh siapa bilang nggak ada gunanya? Oh kita bergerak, kita berguna loh. Pemerintah Indonesia itu kalau mau apa-apa lihat barometernya kita dulu. Kata siapa? Kata Pak Jenderal Toping. Katanya Pak Ponto. YouTube kita ini tiap hari ditonton sama BIN, sama Bais, sama Polda, sama Mabes Polri, sama Mabes TNI. Kata siapa? Tanya Pak Toping. Tanya Pak Ponto. Ini kumpulan orang tolol di sini. Siapa dulu bilang? Berarti Pak Toping tolol dong. Pak Ponto tolol. Ibu Koni tolol dong. Ferdinand tolol. Banyak orang-orang sini top-top masuk sini semua. Nah, tolol semua dong mereka. Nah, yang tolol yang siapa berarti? Ya kan? Pertanyaannya siapa yang tolol? Ya kan? Orang-orang yang di framing dengan ketakutan. Ya, dulu siapa yang ngomong Yusua Tehu atau Saifuddin yang bilang ya? Atau siapa dulu ya? Yang bilang ini kumpulan orang tolol. Oh, si Deki Gadas ya. Deki Gadas ya. Kumpulan orang nggak jelas, kumpulan apa, tukang rumpi apa-apa. Nah, pertanyaan saya, emang Deki Gadas ada berbuat apa buat Indonesia? Ya kan? Yosua Tehu ada bikin apa buat Indonesia? Oh, istrinya aja ikut diakonia kita kok. Yosua Tehu aja istrinya ikut diakonia kita. Ya kan kemarin yang nah itulah makanya orang itu banyak berretorika. Kalau saya mah jeder. Tapi kita wujudkan, oh sombong, oh bukan sombong. Karena kita lagi ngajari orang, kita kudu buka. Masa kita diem-diem? Nanti katanya contohnya mana kayak Lukas tadi. Buktinya mana lah? Begitu dikasih buktinya katanya sombong. Nah itu orang bebal itu begitu. Ya, orang bebal itu ditanya apa au ditanya karena kamu buktinya apa? Buktinya saya kasih makan anak istri saya. Itu mah nggak usah itu. Gitu coba. Saya juga bingung jawabannya. Bener tadi Pak Nugroho itu kan kamu yang nafsu kok kamu jadi jadi kewajiban, jadi merasa kebebanan. Merasa itu kamu sudah berjasa bagi Indonesia karena sudah ngasih makan anak istri kamu. Kalau begitu kamu istrinya 10 harusnya. Kasih makan 10 itu kayak orang Islam bener itu. Kalau definisimu bahwa itu sudah memberi makan, kamu sudah berbakti kepada negara, berarti kamu kawinin yang banyak orang 10 itu. Nah, kamu sudah berbakti sama negara. Persis Islam ya. Cara pikirannya Lukas ini. Ya, ini